ya. Bagian yang akhir yaitu penguraian komponen hidrograf. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika terjadi hujan, kemudian ada excess rainfall atau rainfall excess, hujan lebih yang tidak terinfiltrasi tapi menjadi aliran permukaan atau runoff, dia akan mengisi kepada debit sungai. Tapi jangan lupa, debit sungai ini juga bisa disumbang oleh groundwater flow. Jadi, ketika hujan dia akan menjadi debit, tapi ketika tidak hujan juga, ketika groundwater flow itu muka airnya berpotongan dengan dinding sungai, maka dia juga bisa diisi oleh groundwater flow sungai tersebut. Kita lihat di sini, kita baca. Dua komponen hidrograf yaitu surface runoff dan base flow memiliki karakter yang berbeda. Base flow merupakan debit sungai yang berasal dari groundwater. Jadi ketika musim kemarau pun groundwater ini akan ada. Sedangkan kontribusi base flow terhadap debit bisa berlangsung beberapa hari, minggu, bulan tergantung dari karakteristik aquifer. Jadi bisa sepanjang tahun juga bisa terjadi kontribusi base flow terhadap atau groundwater flow terhadap debit. Posisi muka air atau groundwater table menyebabkan terjadinya yang disebut dengan influence stream atau effluent stream. Kita lihat apa itu influence stream. Influence stream yaitu tidak ada aliran base flow di sungai. Jadi aliran sungai menyumbang kepada groundwater. Nah, ini influence stream. Groundwater table atau muka air tanah dalam itu jauh di bawah dasar sungai, sehingga dia tidak menyumbang sedikit pun air kepada sungai. Jadi air tidak bisa bergerak ke atas ya, adik-adik. Sehingga apabila terjadi kenaikan debit air di sungai, maka kenaikan debit itu akan mengalami rembesan atau seepage dan malah menyumbang kepada peningkatan atau pertambahan dari groundwater. Sedangkan effluent stream yaitu sungai diisi oleh groundwater sehingga terjadi aliran base flow. Nah, jadi groundwater table atau muka air tanah dalam itu berpotongan dengan dinding sungai sehingga groundwater table menyumbang kepada debit sungai, menyumbang air kepada sungai. Nah, model effluent stream ini, kondisi effluent stream inilah yang menyebabkan kita harus memisahkan mana bagian debit yang berasal dari runoff, mana bagian debit yang berasal dari base flow. Apa tujuannya? Tujuannya kita akan meneliti atau mengobservasi bagian hujan yang menjadi debit saja gitu. Karena base flow atau groundwater flow itu sudah mempunyai pengaruh tersendiri ya. Jadi kita hanya ingin melihat dampak hujan terhadap peningkatan debit. Jadi oleh karena itu kita harus menguraikan komponen hidrograf. Jadi yang kita catat atau yang kita ukur pada sungai adalah debitnya. Kita tidak bisa memisahkan ketika kita mengukur sungai, kita tidak bisa memisahkan ini adalah base flow saja atau ini adalah surface runoff saja atau runoff saja. Maka kita tidak bisa memisahkan. Kita akan bisa menganalisis setelah kita mendapatkan datanya. Kita dapatkan data hujan, kita dapatkan data debit, kemudian baru kita analisis bagian mana yang menjadi base flow. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga istilah intermittent stream dan perennial stream. Apa itu intermittent stream? Intermittent stream adalah aliran sungai di mana influence stream dan effluent stream terjadi. Jadi influence stream terjadi pada musim influence stream ya terjadi pada musim kemarau dan effluent stream terjadi pada musim penghujan ya. Kemudian perennial stream yaitu aliran sungai yang utamanya merupakan effluent stream. Jadi utamanya adalah ini effluent stream dengan debit aliran rendah pada musim kemarau. Aliran tersebut berupa base flow ya. Jadi ketika groundwater menyumbang kepada debit sungai ketika terjadi musim kemarau, maka debit sungai yang ada itu adalah base flow saja karena tidak ada pengaruh dari hujan. Nah, pemisahan base flow dari hidrograf. Base flow adalah komponen hidrograf yang disumbang oleh groundwater, sudah kita bicarakan. Base flow perlu dipisahkan agar diperoleh hidrograf yang merupakan dampak langsung dari hujan saja. Setelah base flow dipisahkan, maka jumlah air dari hidrograf debit sama dengan hujan efektif. Dengan kata lain, hujan efektif adalah hujan yang menjadi debit sungai, baik melalui surface runoff, subsurface runoff, atau channel precipitation. Nah, ada beberapa teknik pemisahan base flow dari hidrograf. Yang pertama simple method, approximate method, atau Barnes-Semiloff method, separation of complex hidrograph, dan master depletion curve ya. Simple method, kita bisa, ini ada sebuah hidrograf, kita tarik garis dari dasar A ini ke B secara lurus dengan tarik garis lurus, maka ini adalah base flow. Ini adalah metode yang paling sederhana, simple. Kemudian metode sederhana berikutnya, kita panjangkan, kita teruskan garis lengkung di sini sampai memotong garis yang menjadi titik puncak dari hidrograf. Kemudian titik D kita tentukan dari
durasi waktu di mana terjadi resesi. Nah, durasi waktu ini kita hitung berdasarkan luas das, yaitu 0,75 luas das pangkat 0,2. Kita dapatkan durasi waktu. Nah, titik pada hidrograf di atas durasi waktu tersebut yang menjadi titik D. Titik ini kita tarik ke C. Ini adalah metode yang sederhana. Metode simple. Kemudian ada pemisahan base flow. Ini kalau ini juga masih metode sederhana berikutnya. Kalau tadi kita panjangkan lengkungannya, garis lengkungnya, dan sedangkan yang ini kita tarik garis lurus ke titik tengah ini, titik tengah di mana debit puncak terjadi. Kemudian juga kita hitung durasi waktu, dan untuk mendapatkan titik D, kemudian kita tarik juga garis lurus menuju titik ini, titik E, dan di bagian bawah adalah base flow. Nah, bagaimana dengan approximate method? Approximate method atau metode pendekatan. Jadi pertama kita hubungkan titik A ke titik B, baik dengan garis lurus atau garis lengkung. Ini ada A, kemudian kita hubungkan ke titik B. Dari mana kita dapatkan titik B? Titik B itu kita dapatkan dari inflection point atau titik belok pada kurva. Jadi ketika hujan turun, kemudian terjadi run off, kemudian mengisi debit sungai, suatu ketika dia akan berbelok. Artinya air sudah mulai menurun di debit sungai ya, karena pengaruh run off juga sudah berkurang. Nah, titik belok ini akan kita gunakan untuk menentukan titik B. Nah, kemudian garis resesi kurva C dan D itu kita perpanjang ke belakang hingga ke titik B. Maka kita dapatkan base flow adalah bagian bawah dari kurva ini. Nah, bagaimana dengan Barnes-Milov method? Ini bisa kita pelajari. Ada total flow di sini. Total flow itu adalah Q seperti yang kita lihat di persamaannya, dengan koefisien minus alpha 1T. Dengan base flow kita pisahkan dari total flow. Sedangkan nomor 2 ini kita lihat, nomor 2 adalah surface flow ditambah dengan subsurface flow yang kita peroleh dengan Q0 dikali E pangkat minus alpha 2T. Jadi kemiringan atau koefisien aliran ini kita dapatkan dari grafik ini ya. Kemudian subsurface flow kita lakukan pemisahan dengan base flow. Kemudian surface flow adalah surface flow tambah subsurface flow dikurangi dengan subsurface flow. Jadi kita dapatkan surface flow-nya. Jadi bisa kita lihat di sini nomor 1 ini yang kita ukur di sungai. Nomor 2, setelah kita pisahkan dari base flow, maka kita mendapatkan yang nomor 2, yaitu surface flow dan subsurface flow di sini. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah surface flow. Yang nomor 5 adalah nomor 5 kita pisahkan lagi subsurface flow-nya, maka kita mendapatkan surface flow ya. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan hidrograf yang kompleks? Jadi hidrograf yang sederhana itu hanya mempunyai satu puncak saja. Sedangkan hidrograf yang kompleks itu memiliki beberapa puncak. Yang kita contohkan di sini adalah 2 puncak. Nah, ini adalah 2 puncak. Nah, bagaimana kita memisahkan hidrograf yang kompleks seperti ini? Yang pertama, yang nomor 1 ya, bagian dari resesi puncak pertama, resesinya kita perpanjang dengan arah garis yang sejajar dengan perpanjangan kurva ini, yang puncak yang terakhir. Jadi kita perpanjang, kita dapatkan garis pertama. Untuk garis kedua, resesi groundwater di kurva terakhir diperpanjang ke belakang. Ini ada resesi, kita perpanjang ke belakang seperti ini, kita perpanjang ke belakang. Jadi kita dapat garis pertama dan garis kedua. Yang ketiga, kita hitung durasi waktu dengan menggunakan rumus tadi 0,75 dikali luas das pangkat 0,2 untuk menentukan titik C. Nah, dari titik C nomor 4 ya, garis keempat, dari titik C tarik garis paralel yang sejajar atau paralel dengan garis 2 hingga ke garis peak di sini. Tarik garis sejajar hingga garis peak hingga kita memperoleh garis keempat dan titik D. Kemudian titik D dihubungkan dengan titik awal run off. Jadi kita dapat 1, 2, 3. Nah, sedangkan
apabila garis keempat dan garis kedua tidak bertemu, maka kita nomor 6 ya, kita sambungkan dengan garis lengkung yang smooth ya, sehingga kita bisa mendapatkan base flow adalah aliran yang ini, yang di bawahnya. Jadi ketika kita mengukur debit sungai seperti ini, maka ada bagian yang disumbang oleh groundwater sebesar ini, sehingga kalau kita ingin mengetahui runoff-nya saja, maka kita kurangkan debit ini dengan base flow-nya, sehingga kita mendapatkan bagian dari runoff-nya saja di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu cara ya, yaitu master deflection curve. Jadi ketika terjadi beberapa hidrograf, maka kita kumpulkan hidrograf tersebut, kita akan mendapatkan kita kumpulkan bagian resesinya saja, resesi 1, resesi 2, resesi 3, dan seterusnya, kita kumpulkan, kita mendapatkan satu garis yang disebut dengan master deflection curve ya. Master deflection curve ini kita dapatkan atau kita tentukan untuk menentukan storage coefficient dari das tersebut ya. Jadi storage coefficient dari das adalah slope dari kurva master deflection curve. Demikian. Sebagai ringkasan, yang pertama, hujan pada das akan menjadi runoff, komponen-komponennya soil moisture, depression storage, dan interception. Kemudian soil moisture, depression storage, dan interception dianggap aliran air yang hilang atau loss yang tidak menjadi debit sungai, sedangkan komponen-komponen runoff yang menjadi debit sungai meliputi channel precipitation, surface runoff, subsurface runoff, dan groundwater flow. Kemudian rainfall excess, ada istilah rainfall excess adalah komponen runoff selain groundwater flow, yang itu yang kita pisahkan lagi dari hidrograf tadi. Jadi ini adalah komponen hujan yang menjadi debit sungai, baik surface runoff maupun subsurface runoff. Pemisahan base flow dari hidrograf akan memberikan hidrograf runoff yang berasal dari rainfall excess. Jadi rainfall excess itu berubah menjadi runoff, baik surface runoff atau subsurface runoff yang akan menyumbang aliran kepada air sungai. Jadi demikian perkuliahan kita kali ini, semoga bisa dicerna dan semoga bisa diperdalam lagi oleh adik-adik sekalian berdasarkan informasi yang bisa adik-adik peroleh dari berbagai informasi sumber ya, Google dan lain sebagainya, buku-buku referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.